Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ونبتنا عزكم الله, termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di tengah-tengah hambanya ada yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan rezeki. Ada pula di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kesempitan rezeki. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Ada orang yang berada, ada orang yang serba tidak ada. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang lapang, ada yang sempit. Itu merupakan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba-hamba. Qanatina azakumullah, dikarenakan kondisi semacam ini pasti terjadi pada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi pada umat Islam, pada kaum muslimin. Maka di situ Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan suatu bimbingan, memberikan suatu ajaran yang kalau diterapkan oleh kaum muslimin secara khusus, maka akan tercipta suasana ukhuwah yang indah. Akan tercipta suasana ukhuwah yang indah. Akan muncul rasa saling menghormati, akan muncul rasa saling mencintai, saling menyayangi, akan muncul rasa saling bantu-membantu, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tidak akan terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Dan sekaligus untuk meredam
kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang negatif dikarenakan adanya perbedaan status tadi. Prinsip itu yang namanya azakumullah disebut dengan prinsip al-muwasat, prinsip saling menyantuni, prinsip saling membantu. Prinsip ini sangat dipuji oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Innal Ash'ariyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahidin bis-sawiyyah fahum minni wa ana minhum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, menceritakan tentang sifat yang dimiliki oleh Ash'ariyun, kabilahnya Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ariyun dari Yaman. Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang Ash'ari, kabilahnya Ash'ariyun, apabila bekal mereka sudah mulai habis ketika perang atau bahan makanan keluarga mereka sudah mulai menipis di kota Madinah, mereka mengumpulkan semua yang mereka miliki dalam satu tempat, satu baju. Kemudian mereka bagi rata di tengah-tengah mereka. Rasul mengatakan, "Fahum minni wa ana minhum." Mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka. Bukhari Muslim. Jadi kebiasaan Asy'ariyin ini barakallahu fikum, kalau di Madinah, di tempat pemukiman mereka di Madinah, ya, harta atau sembako atau bahan makanan pokok mereka mulai menipis, kumpul sambil membawa serta semua barang-barang bahan makanan pokok yang mereka punya, dijadikan satu di sebuah tempat. Yang tinggal 1 kilo dibawa, yang tinggal setengah kilo dibawa, yang tinggal 2 kilo dibawa, yang masih banyak 5 kilo dibawa, yang 1 sak dibawa. Dijadikan satu di sebuah tempat. Setelah itu dibagi rata. Dibagi rata. Yang tadinya mungkin tinggal setengah kilo jadi dapat 5 kiloan semua. Yang tadinya 1 sak dapat 5 kilo. Itu namanya al-muwasah. Rasul alaihi salatu wasallam memuji tindakan semacam ini. Fahum minni wa ana minhum. Mereka termasuk golonganku, kata Rasul, sesuai dengan bimbinganku, sesuai dengan sunnahku. Dan saya termasuk golongan mereka. Saya setuju dengan tindakan mereka. Saya sepakat dengan tindakan mereka. Itu muwasah namanya. Muwasah, saling menyantuni, saling membantu. Dan ini muwasah tingkat tinggi. Betul-betul keikhlasannya, ketawakalannya, jiwa sosialnya paling tinggi. Kalau boleh digambarkan sekarang ini, ada perkampungan Pondok Muntilan. Banyak pada perumahan Ivan? Banyak ya? Insya Allah. Sampai gangnya 3 gang, setapak-setapak begitu. Enggak ada gang lebar lagi sudah. Dengan setapak-setapak. Jadi kalau sudah mulai menipis bahan makanan pokok yang mereka punya,
Pada umumnya begitu ya. Kumpul. Mutazawijin semua kumpul di masjid. Sambil membawa serta semua yang mereka miliki dari bahan makanan pokok. Kumpul semua. Ada yang bawa karungan. Padahal masih sisa banyak. Karungan dibawa. Pakai mobil. 5 karung. Yang ini 2 karung. Yang ini 1 karung. Yang ini 1 kintal. Yang ini 1 ton. Dan segala macam. Banyak begitu. Ada yang memang nggak punya apa-apa. Bawa cuman 1 piring. Berasnya nggak sepiring toh. Piring. Tuang begitu. Ada yang bawa 1/2 kilo. Tuang gitu. 1 kilo. Tuang begitu. Kumpul semuanya. Setelah itu bagi rata. Hitung berapa ton ini? Dapat 100 ton. Nah, begitu. Hitung berapa keluarga ini? Oh, rupanya 1000 keluarga. Nah, begitu. Ketemunya ada berapa? Kasih ngitung aku, Pak. Misal, masing-masing akhirnya mendapat 10 kiloan. Misal, dapat 10 kilo semua. Dah pulang. Itu namanya muasa. Yang memiliki kelebihan harta, yang punya kelebihan bahan makanan pokok, mengikhlaskan, merelakan apa yang dia miliki tadi untuk membantu saudaranya yang muslimin yang nggak mampu. Yang punya 1 karung tadi mengikhlaskan hartanya dikurangi banyak untuk membantu teman-teman yang lain yang nggak mampu. Akhirnya semuanya sama-sama 10 kilo semua. Ayo pulang. Sehingga yang tadinya betul-betul tidak punya kemampuan, lagi pailit, hanya punya 1 mangkok beras tadi itu, pulang membawa 10 kilo, lebih banyak dari sebelumnya. Itu namanya al-muwasah. Perang ini barakallahu fikum sangat-sangat dicintai, sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat dipuji oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan lebih mulia lagi barakallahu fikum kalau sifat yang semacam ini disertai dengan sikap ithar. Kalau ithar lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seseorang laki-laki menemui Nabi alaihi salatu wasallam sambil mengatakan, "Inni majhud, ya Rasulullah, saya laki-laki yang sedang membutuhkan. Butuh, laparan, tidak punya apa-apa." Maka Rasul segera mengutus seseorang ke rumah para istrinya. Ada makanan enggak? Ada sesuatu enggak yang bisa diberikan kepada laki-laki ini yang sedang kelaparan ini? Maka semuanya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma 'indi illa ma." Sungguh demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, saya tidak punya apa-apa kecuali air saja. Terus beliau mengutus seseorang ke rumah para istrinya, semuanya dengan jawaban yang sama. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yudhifu hadzal lailata rahimahullah." Siapa yang mau menjamu tamu saya ini malam ini, semoga Allah merahmati dia. Ditawarkan kepada para sahabat. Rasul tidak punya apa-apa. Siapa yang mau menjamu tamu saya ini malam ini, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Maka spontan seseorang Ansor, laki-laki Ansor mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya." Maka dibawa ke rumahnya dia. Sampai di rumah dia mengatakan kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah." Wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, "Hal indaki syai'un?" Kamu punya sesuatu enggak? Punya makanan enggak? Kata sang istri, "La, saya enggak punya apa-apa. Illa quta sibyani. Saya hanya punya makanan bayiku ini."
Makanan anak-anakku yang masih kecil ini, makanan bayi. Kok sekarang mungkin bubur bayi. Saya hanya punya ini. Maka kata laki-laki tadi, sudah. Kamu ajak mereka main-main. Kalau sudah datang waktunya makan malam, tidurkan mereka. Keloni bayimu sampai dia tidur. Sudah. Kalau sudah datang tamunya nanti, matikan lampu. Tunjukkan seakan-akan kita di dalam rumah ini sedang makan malam. Barakallahu fikum. Kalau dia nanti sudah masuk ke dalam rumah, dia makan makanan bayi kamu tadi, matikan lampu. Seakan-akan dia mengetahui kita makan malam dalam rumah. Datang tamunya. Ditemui sebentar oleh tuan rumah, dihidangkan makanan yang ada ketika itu hanyalah kutus sibian, makanannya anak kecil, bubur bayi. Dia langsung mempersilakan dimakan, masuk ke dalam rumah, dimatikan lampunya. Tamunya makan, ya seadanya, namanya orang lapar jamu, seadanya makan, kenyang. Sementara mereka berdua tawiyain, malam itu dalam keadaan kelaparan, belum makan malam, apalagi anaknya. Falamma asbah, ketika pagi harinya, ghada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul mengatakan, laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-barihah. Sungguh Allah takjub dengan perbuatan kamu sama istri kamu ini, dengan tamu kamu semalam. Artinya betul-betul sangat dipuji, disanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat dalam Al-Quranul Karim di Al-Hasr ayat yang 9, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sifatnya orang-orang Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi, walaupun mereka tidak mampu, walaupun mereka kesulitan, walaupun mereka kelaparan. Mendahulukan orang lain. Itu namanya itsar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kelas tinggi barakallahu fikum. Sesuatu yang mungkin tidak terbayang di benak kita. Tapi itulah yang dicontohkan oleh Ar-Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya seperti itulah sosok generasi salaf dalam urusan al-muwasah, saling menyatuni, saling membantu, memperhatikan orang lain. Betul-betul memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Bahkan memiliki itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka ini dibaca bukan dalam rangka untuk dengar cerita. Dibaca untuk diteladani. Rasulullah SAW mengisahkan tadi tentang kaum Asy'ariyin, kabilah Asy'ariyah. Itu bukan menceritakan saja, tapi ada unsur ibrahnya. Tiru mereka. Saya setuju dengan mereka, sependapat dengan mereka. Saya salut dengan tindakan mereka, sesuai dengan sunnahku, dengan bimbinganku, dengan ajaranku. Tiru mereka. Maka di sini barakallahu fikum kita betul-betul diminta untuk memiliki sifat al-muwasa, menyantuni, membantu orang lain yang membutuhkan. Bentuknya itu banyak. Bisa dengan cara tadi yang disebutkan dalam beberapa riwayat terkait dengan bab makanan. Bisa pula dengan yang lainnya. Di antara bentuk al-muwasa ialah at-ta'awun umuma. Ta'awun saling bantu-membantu secara umum. Terutama kita membantu orang lain yang membutuhkan dalam semua bab. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, Rasul mengatakan,
Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tadi membantu saudaranya. Entah dibantu dengan harta, entah dibantu dengan makanan, entah dibantu dengan tenaga, dibantu dengan pikiran, yang penting membantu orang lain. Allah akan pasti membantu dia. Termasuk bentuk al-muwasah ialah mengikhlaskan piutang. Mengikhlaskan piutang. Ada orang utang sama kita, qadarullah kok dia pailit. Kondisinya sudah nggak kayak dulu lagi, pailit, jatuh, tidak mampu untuk membayar hutangnya kepada kita. Yang wajib dikasih tengah waktu yang cukup lama. Saya tak kasih waktu bebas semampu antum. Lebih afdal diikhlaskan. Dalam hadis yang sama dalam Sahih Muslim tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang kesulitan membayar hutang, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Barakallahu. Itu namanya muasa. Ada seorang ikhwan dalam kondisi membutuhkan, datang kepada saudaranya ikhwan yang lain yang lebih mampu. Bos padu, bos herbal, bos baju, bos apa gitu ya. Mohon maaf sebelumnya ini, saya bisa pinjam uang enggak? Enggak apa ya? Ya, kebutuhan hari-hari ini. Kata Allah, ini hari-hari ini penghasilannya agak sedikit seret. Kebutuhannya terus bergulir setiap harinya, enggak pernah seret. Bisa pinjam uang enggak? Insyaallah kalau ada kemudahan akan saya kembalikan. Masyaallah. Di antara bentuk muwasah langsung antum bantu ketika itu. Itu namanya ta'awun. Ya, saya ada kemampuan. Berapa? Enggak banyak-banyak ya. Saya pinjam 1 juta saja. Ya, ada 1 juta. Insyaallah anak kembalikan ya 1 bulan 2 bulan lagi. Bawa dulu. Tindakan antum yang bantu dia ketika itu sudah dikatakan sebagai muwasah. Bagus. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan membantu kamu nanti insyaallah. Kalau kamu terbiasa membantu saudara kamu. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, datang lagi orang tadi. Datang dalam keadaan serba gak enak, serba salah, datang afwan jidan ya. Ada apa? Mohon maaf, saya belum mampu untuk mengembalikan utang saya yang 2 juta itu. Saya sudah berusaha maksimal, ternyata kondisi nggak mampu. Dikarenakan saya terbiasa muamalah, terbiasa bergaul, tahu memang satu orang ini nggak mampu. Sudah ma'ruf di kalangan para ikhwan-ikhwan, dia nggak mampu. Kewajiban Anda ketika itu memberi tempo seluas-luasnya. Sudah semampu antum. Antum bayar kapanpun, dicicil boleh, gelondongan boleh, semampu antum. Tidak apa-apa. Itu juga bentuk muwasah yang kedua. Antum memberi kemudahan-kemudahan kepada orang yang berhutang. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan membayar hutang, Allah akan memberi kemudahan dia, urusan dia dunia dan akhirat. Mama, gak enak satu orang ini. Datang lagi, afwan ya. Saya belum mampu untuk mengembalikan hutang saya ini. Tak perhatikan sudah 1/2 tahun lebih semenjak saya hutang sama antum. Qadarullah saya gak mampu. Afwan jidan ya. Yang afdal bagi antum ketika itu apa?
diikhlaskan. Dah, nggak ada masalah. Sudah. Itu untuk antum. Sudah. Saya ikhlas untuk antum. Nggak usah mikir. Hah? Itu merupakan muasah berikutnya yang lebih utama. Memberikan keikhlasan, memberikan kemudahan, mengikhlaskan piutang kamu. Ikhlas, nggak ada masalah. Sudah, jangan dipikir. Lebih afdal lagi dalam kondisi yang semacam itu, dikarenakan memang dia orang yang nggak mampu, sudah kamu ikhlaskan piutang tadi, kamu sangoni lagi. Nah gitu ya. Tunggu sebentar. Bawa beras, wala 5 kilo, wala 10 kilo, dikereseki, apa, dikasih indomie, wala telur, wala apa, segala macam. Sedikit sesuatu diselipkan di bawahnya. Ini antum bawa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sudah bawa, tidak apa. Yang itu ikhlas. Sudah. Jangan dipikir, sudah antum nggak punya tanggungan pada saya. Luar biasa. Itu muasa yang berikutnya lagi. Yang semacam ini barakallahu fikum yang sangat disanjung, yang sangat dimuliakan dalam Islam. Itu namanya sikap muasa. Sifat yang semacam ini, katanya para ulama kita, alamatu sidqil ukhuwah. Merupakan tanda kejujuran ukhuwah dia. Menunjukkan ketulusannya. Menunjukkan kejujurannya. Ketika berukhuwah dengan orang lain. Dan sekaligus menunjukkan kamalu khuluqihi, kesempurnaan akhlaknya. Dikarenakan tidak gampang bisa memiliki sifat semacam itu, nggak gampang. Dikarenakan secara nyata harta yang kita punya berkurang gitu loh. Padahal dalam Islam itu nggak berkurang. Nah, yang semacam ini harus disemarakkan, harus ramaikan, dibiasakan di kalangan para ikhwah secara khusus dan di kalangan kaum muslimin secara umum. Kalau kemudian orang-orang yang mampu itu memiliki sifat yang semacam ini, apa mungkin terjadi yang namanya kesenjangan sosial? Jawabannya, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Apakah mungkin? Ya masih mungkin, tapi sedikit kemungkinannya. Apakah mungkin kemudian yang miskin-miskin tadi nekat, maling, garong hartanya orang tadi? Jawabannya sedikit kemungkinan. Tindakan muasa itu bisa mengurangi efek negatif di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah, dan memang demikian kenyataannya, tidak ada jurang pemisah antara yang mampu dan yang nggak mampu. Yang mampu betul-betul ta'awun membantu yang nggak mampu. Yang punya rezeki yang lapang betul-betul muasa menyantuni orang lain yang nggak mampu. Dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, dengan penuh keikhlasan. Menunjukkan hati yang lapang, hati yang bersih, jiwa yang baik, etika yang baik, akhlak yang mulia, halus peranginya. Dan itu yang dibimbingkan dalam Islam. Luar biasa barakallahu fikum kalau kemudian yang semacam ini itu ada di kalangan kaum muslimin dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Luar biasa. Yang miskin-miskin tadi akan hormat kepada yang kaya-kaya. Yang kaya-kaya akan merasakan penderitaan yang miskin sehingga dia selalu membantu mereka, menyayangi mereka, menyantuni mereka. Ujung-ujungnya nanti akan terwujud sebuah masyarakat yang indah, masyarakat yang saling mencinta, masyarakat yang saling menghormati, menyayangi, membantu. Terkhusus untuk satu orang tadi yang memberikan muasa, akan ada bekas yang mulia di hati orang yang miskin tadi. Akan menaruh hormat kepada fulan. Luar biasa orang ini. Orang yang baik, orang yang mulia, orang yang dermawan. Hormat dia. Kenapa? Betul-betul merasa dibantu. Merasa dibantu. Bentuk muasa yang lebih lagi barakallahu fikum ialah kalau kita mampu memberikan bantuan-bantuan kepada seseorang muslim yang sedang mengalami kondisi kritis. Kita bantu sepenuhnya atau kita minimalkan kondisi kritisnya.
Itu lebih luar biasa lagi. Kondisi kritis. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan beban berat, kondisi kritis yang menimpa seorang muslim di dunia ini, maka Allah nanti akan hilangkan, akan meringankan beban beratnya, kondisi kritisnya di yaumul qiyamah. Betul-betul Allah akan membantu kita di saat kita memerlukan barakallahu. Kalau selama di dunia kita memiliki sikap al-muwasah, dan lebih ditekankan lagi ketika kondisi kritis. Macam-macam, entah kritis terkait dengan ekonominya, ada musibah, ada bencana, ada problem besar dan segala macamnya, macam-macam yang namanya kondisi kritis. Itu ketika mampu menghilangkannya atau meringankannya dari seorang muslim, luar biasa. Besar pula pahalanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadza huwal muwasah. Ini yang betul-betul dicanangkan dalam Islam. Alhamdulillah. Al-muwasah takunu fi umur. Menyantuni orang lain, membantu orang lain itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Ada anwa'ul muwasah. Itu disebutkan oleh al-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau menyebutkan ada beragam al-muwasah, anwa'ul muwasah. Al-muwasatu anwa'. Yang pertama ialah al-muwasatu bil mal. Ini hukum asal yang namanya muwasah. Menyantuni orang lain, membantu orang lain dengan harta. Ini yang punya harta. Entah itu menyantuni fakir miskin, entah menyantuni anak-anak yatim, entah menyantuni janda-janda sebatang kara yang gak ada yang ngurus, entah menyantuni orang-orang sudah tua bangka yang gak ada yang ngurus, dan segala macamnya. Atau menyantuni orang yang gak mampu dengan harta yang kamu miliki. Entah itu menghutangi dia, segala macam yang dicontohkan tadi terkait dengan masalah harta benda. Al-muwasatu bil mal. Dan ini hukum asal ketika disebutkan kata-kata muwasah. Itu maknanya menyantuni, membantu orang lain dengan harta yang kita miliki. Al-muwasatu bil mal. Yang kedua, al-muwasatu bil jah. Menyantuni, membantu orang lain dengan kedudukan yang kita miliki, dengan jabatan yang kita punya. Al-jah. Menyelesaikan urusan-urusan orang, mempermudah urusan-urusan orang, memperantarai urusan orang lain tadi supaya selesai, menunjukkan kepada dia orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikan urusannya dia dengan al-jah yang kamu miliki. Misal kamu kok qadarullah jadi Pak Lurah, ya, maka dengan jabatan kamu sebagai lurah tadi itu, kamu beri kemudahan kepada semua pihak dalam perkara kebaikan. Ini kepingin bikin surat nikah, dikasih kemudahan. Ini kok kepingin bikin surat ta'adud, kasih kemudahan. Pak Lurah ya? Kalau itu. Ini kok kemudian kepingin bikin surat keterangan apa, dikasih kemudahan. Selama dalam perkara kasih kemudahan. Itu namanya al-muwasah bil jah. Dengan tahta yang kamu miliki. Qadarullah kalau kamu termasuk orang-orang yang di jajaran para pemerintahan, kerja di instansi pemerintah. Barakallahu fikum. Misal di bagian imigrasi, contoh. Ada orang pergi ke sana untuk mengurus paspor. Paspor mau umroh, permudah.
paspor untuk nanti ziarah, paspor untuk belajar ke luar negeri dan segala macamnya, permudah. Dikasih kemudahan. Itu namanya al-muwasatu bil jah, membantu orang lain, menyantuni orang lain dengan tahta yang kita punya dalam semua perkara kebaikan. Ada orang lain membutuhkan, ada suatu hajat kepada Pak Fulan. Bukan negara birokrasi ya. Antum punya kedudukan. Antum dekat dengan Pak Fulan tadi. Kamu bantu orang lain tadi dengan memerantarai dia. Ada apa Pak? Ini saya kepingin ketemu dengan Pak Bupati. Ada perkara yang sangat penting harus sampaikan. Apa masalahnya Pak? Nah ini kami mau mengadakan daurah akbar di Muntilan. Ini harus ketemu dengan Pak Bupati ini supaya bisa memberikan sambutan dan segala macamnya. Oh gitu Pak ya. Sini. Saya ngurus. Diuruskan tembus langsung sampai selesai. Itu namanya apa? Al-muwasah bil jah. Itu mulia ya kan barakallahu. Ada lagi yang ketiga barakallahu fikum, al-muwasatu bil ilm. Menyantuni, membantu orang lain dengan ilmu. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para dai, tugasnya para mubalighin, tugasnya para muallimin. Dia memberikan ilmunya kepada kaum muslimin, memberikan ilmunya kepada anak-anak kaum muslimin, mengajari mereka ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu kitab wa sunnah. Al-muwasatu bil ilm. Ada yang nggak paham ilmunya, diajari, dikasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dengan ilmu, dengan dakwah dia, dengan pengajaran dia ilmu agama Allah yang mulia. Al-muwasatu bil ilm. Ada pula yang keempat barakallahu fikum, al-muwasatu bil khidmah. Membantu menyantuni orang lain dengan khidmat. Kamu khidmat dia, kamu bantu dia dengan badan kamu, dengan fisiknya kamu. Barakallahu fikum. Lihat, ada Pak Fulan itu bawa mobil pickup, barangnya banyak di belakangnya, sendirian dia, gotong barangnya, keluar masuk rumah, naruh mobil lagi dan segala macamnya. Itu jangan diem aja, jangan melongo aja, bantu dia. Al-muwasatu bil khidmah. Betul Pak? Iya, bantu mengangkatkan barangnya dia masuk ke dalam rumahnya dan segala macamnya sampai selesai. Al-muwasatu bil khidmah. Jangan kemudian afwan. Jangan kemudian mengatakan, wah itu rival itu. Wah ini semuanya bahan-bahan baku herbal ya. Iki ya kode pemain herbal ya. Wah ini rival ini. Ben. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Sudah aja lah. Assalamualaikum. Hilang gitu aja. Allahul musta'an. Itu semuanya harus dihilangkan. Al-muwasa. Usaha. Kalau kamu memiliki jiwa yang besar, langsung datang. Assalamualaikum. Butuh bantuan? Iya. Jangan khawatir, langsung diangkat. Dalam keadaan ini pemain kelas berat dua-duanya ini. Dibantu sama dia. Luar biasa. Itu namanya ukhuwah terjaga. Hubungan baik terjaga. Usaha bermain di atas. Barakallah. Enggak ada masalah. Al-muwasa bil khidmah. Contohnya mengangkatkan barangnya orang. Barakallah. Nah, itu sebatas kemampuan kita. Ada lagi yang kelima. Ini yang sudah yang terakhir. Al-muwasatu bid du'a. Menyantuni dan membantu orang lain dengan doa. Pakai harta nggak punya harta, pakai tahta orang biasa-biasa, mau pakai ilmu kok masih bodoh, mau pakai khidmat kok nggak memungkinkan, tidak bisa membantu dikarenakan kondisi yang tertentu. Minimal saya doakan, mudah-mudahan semua urusan antum mudah, barokah, dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yassarallahu umurakum, barakallahu fi umurikum wa fi amwalikum.
Doakan sudah. Itu sudah luar biasa senang orang tadi itu. Dia menyampaikan kepada kamu segudang permasalahan, segudang problem dan segala macamnya, ingin mendapatkan solusi daripada antum. Pusing ini, solusi apa ya? Harta nggak punya, ini nggak punya, semua nggak punya. Minimalnya al-muwasatu bid-du'a. Nasallallahu. Semoga Allah memberikan kemudahan pada semua orang. Bismillah. Luar biasa. 5 macam al-muwafaqati barakallahu fikum memiliki satu kesatuan, menunjukkan sidqul ukhuwah, kejujuran ukhuwahnya dia, menunjukkan jiwa sosial yang sangat tinggi, perhatian dengan orang lain yang sangat tinggi, menunjukkan bersihnya hati antum. Tidak ada rasa permusuhan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kedongkolan, bersih hati dari kaum muslimin yang lain. Sehingga mampu bermuasah, walaupun dengan sekedar doa. Itu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Maka harus disemarakkan, ya, gerakan muasah di kalangan para ikhwah. Gitu ya, GMI, gerakan muasah ikhwan, gitu ya. Barakallah itu. Ini sangat penting, sangat penting. Yang pertama, sisi pentingnya ikhwannya untuk keutamaan dan untuk kemanfaatan diri kita pribadi. Kita melakukan tindakan muasa itu untuk menggapai fadilah, untuk menggapai pahala, mendapatkan keutamaan besar yang dijanjikan tadi oleh Rasulullah SAW. Yang paling penting. Kalau kita biasa membantu, Allah akan memudahkan semua urusan kita, akan dibantu kita. Kalau kita biasa mengikhlaskan piutang-piutang kita, memberi kemudahan-kemudahan kepada orang dalam bab utang piutang, nanti kita pun juga akan disikapi dengan cara yang sama, dikasih kemudahan. Kalau kita terbiasa membantu orang lain, menghilangkan kondisi kritisnya, beban beratnya, dan semisalnya, insya Allah akan dikasih kemudahan yang sama. Ketika Allah takdirkan kita mengalami kondisi yang berat, yang kritis, insya Allah Allah akan munculkan orang-orang yang mulia yang siap membantu Anda. Itu janjinya Rasul. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Itu jelas. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Juga jelas. Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jelas. Akan dikasih ganjaran setimpal. Yang suka membantu akan dibantu, yang suka meringankan akan diringankan. Itu yang terpenting. Yang terpenting untuk kemaslahatan diri kita pribadi. Kita bermuasah untuk menggapai pahala. Kita bermuasah untuk mendapatkan keutamaan tadi. Dan yang kedua, tentunya dalam rangka untuk memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di kalangan kita. Suasana kondusif, nyaman, tentram, damai, sejahtera, bersatu, berukhuwah di kalangan semua ikhwah dan bahkan di kalangan kaum muslimin yang lain. Ada kemanfaatan pribadi, ada kemanfaatan secara sosial. Itu yang namanya al-muwasah. Barakallahu fikum. Dan al-muwasah itu merupakan tanda iman seseorang, barakallahu fikum. Sifatnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sifat yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin. Tapi kalau diingat-ingat ya, bukan berarti al-muwasah itu mengandung pemahaman yang batil. Hartaku hartamu, milikku milikmu, bukan. Itu pemahaman yang batil. Namanya apa itu? Kapitalisme. Hah? Apa? Sosialisme. Artinya hartaku hartamu gitu. Itu namanya apa? Hah? Jadi tidak ada kepemilikan harta. Namanya apa itu? Hah? Hah? Sosialis gitu ya. Al-muhim lah gitu, al-muhim itu. Bukan demikian maknanya. Harta milik pribadi. Tapi yang dianjurkan menyantuni orang lain dengan yang kita miliki. Al-muwasah, barakallahu fikum, terutama di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Barakallahu fikum. Monggo, Pak.
Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Mana yang afdal, membantu kerabat yang membutuhkan atau kepada orang lain yang bukan kerabat, yang mana kedua-duanya sama-sama membutuhkan? Masya Allah. Kalau terkait dengan bab tertib, dahulukan diri sendiri, dahulukan orang dalam, dahulukan kerabat. Setelah itu orang lain. Itu kalau mau tertib, itu jelas. Membantu kerabat itu dua keutamaannya. Yang pertama dihitung sedekah, yang kedua dihitung menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim. Barakallahu. Laka ajrani, ajrus sedekah wa ajrus silah. Itu yang termulia, barakallahu. Tapi ya jangan sampai melupakan yang lain gitu. Kerabat. Ada kemampuan orang lain juga dibantu. Nah, ada apa? Ada apa? Sama aja tadi. Bila seseorang memiliki tanggungan nafkah terhadap salah satu dari kerabat, misal orang tua atau saudara kandung, mana yang lebih didahulukan antara mencukupi orang yang ditanggung dengan membantu orang yang membutuhkan? Kalau dengan tertib, ya orang salam. Tapi jangan lupa menyempatkan begitu untuk membantu orang lain. Orang tua tanggung, saudara kandung tanggungan. Orang lain yang membutuhkan juga bantuan. Sehingga semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Yang lain? Sebentar. Sekarang tak dulu. Masya Allah, pertanyaan cukup bagus untuk para tajir. Apakah boleh membalas SMS di dalam masjid tentang urusan transaksi perdagangan? Masya Allah, bagus pertanyaan. Yang perlu antum pahami, yang namanya akad jual beli itu tidak dipersyaratkan harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang, harus ada alat bayar. Dan tidak ada persyaratan seperti itu. Artinya yang namanya akad jual beli bisa dilakukan jarak jauh. Ketentuannya pada barang-barang yang boleh dengan tempo. Bisa, main telepon juga bisa. Assalamualaikum, salam. Tolong dikirim herbal ini 10, ini 20, gitu. Namanya apa ini? Transaksi. Paham ya? Transaksi. Apalagi barang-barang yang tersebut sifatnya jelas, barangnya jelas. Barang itu transaksi. Begitu pula dengan SMS. Saya masuk. Pesan barang, gitu ya. Gurah 50, madu 100, ini sekian, begitu. Ini ma'ruf semua barang-barangnya ini umpamanya kamu. Nanti kalau sudah dikirim ngomong sama saya. Kamu balas, ya gurah harga sekian, ini harga sekian. Namanya apa? Namanya transaksi. Tidak ada persyaratan barangnya di muka. Ini barangnya, mana uangnya. Tidak ada yang semacam itu. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, tidak ada persyaratan ijab dan qabul langsung jabat tangan. Ini barangnya, mana uangnya. Tidak ada. Yang ada hanya pendapat Syafi'iyah dan itu pendapat yang lemah. Jadi kami baik. Kemudian barakallahu fikum, dalam Islam kita semua sudah paham. Masjid itu tempat untuk ibadah. Dilarang keras transaksi jual beli di masjid. Itu perkara yang wadih gitu ya. Tidak boleh. Maka tatkala Anda dalam masjid, bersama teriak dengan para relasi-relasi,
mengadakan akdul baik, akad jual beli menggunakan SMS di masjid, itu sama seperti Anda transaksi di masjid. Alias tidak boleh. Caranya gimana? Keluar sebentar di luar. Keluar sebentar SMS. Ya, ini harga sekian. Ya, beres. Yang itu yang main SMS, kan main telepon gitu. Ya gini ya, tutup, udah masuk lagi. Paham ya? Ayo Hanas, ini yang kadang nggak diperhatikan oleh kita ini. Tapi bedakan antara transaksi jual beli dengan informasi membayar hutang. Kalau membayar hutang khusus itu boleh dilakukan di masjid. Nagih hutang juga boleh di masjid. Itu lain pembahasannya. Kenapa ada hadis khusus yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ka'ab bin Malik, kalau nggak saya kalau Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Ka'ab radhiyallahu anhu warda pernah menagih hutangnya beliau kepada sahabat yang mulia Hadrat bin Abi Hadrat di masjid sampai meninggi suaranya itu. Rasul keluar dari kamarnya mengatakan, ya Ka'ab, hanya kamu maafkan separuhnya. Ya, saya kerjakan. Separuhnya saya ikhlaskan. Itu jamil faedah, boleh nagih hutang di masjid, boleh membayar hutang di masjid. Khusus pembayaran dan penagihan. Gitu. Sangat ya, SD masuk. Set. Apanya sih? Cara tempo. Bayarnya kapan nih? Wah, tagihan tuh hutangnya. Ya insyaallah bulan depan. Allah hari. Aduh, nanti SMS. Ya sih, sudah saya transfer uang sekian juta untuk utang saya kan. Ya, jazakallahu khairan. Karena masalah. Karena akadnya utang pembayaran utang dan penagihan utang. Tapi terkait dengan jual beli la yajuz. Bahkan sebagian ulama kita tentu yang benar, semua transaksi, semua akad yang memang sifatnya adalah jual beli itu tidak boleh di masjid walaupun bukan jual beli. Sewa menyewa dan segala macamnya yang itu merupakan akad buyuk tidak boleh. Kamu yang maksud? Berdua ngobrol, saya sama Putu Fail. Betul itu rumahnya antum itu dikontrak berapa sekarang Putu Fail? Ya, Ustaz, jangan murah-murah. Ya sudah saya setahun sama antum berapa ini? Saya setahun 2 juta ya. Ya tahu sih Ustaz. Ya sudah sepakat 2,5. Ya, 2,5. Ini kan bukan jual beli barang ini. Tapi namanya apa? Sewa menyewa rumah. Yang namanya akdul ijarah, akad ijarah sewa menyewa sama dengan buyu, sama dengan jual beli. Tidak boleh di masjid. Tidak boleh di masjid. Atau contoh yang gampang. Di ma'had ini diadakan yang namanya ronda malam. Gitu ya. Masyhur misalkan tempat ini yang tidak bisa ronda bayar orang. Bayar orang. Siapa Ikhwan? Dah, antum tak kasih uang 50.000. Antum gantikan saya ronda malam. Ada kelas itu. Diumumkan di masjid ini. Yang ronda malam ini fulan. Lek nama saya tersebut. Waduh. Ini ada agenda panjang urusannya ini, enggak mungkin saya ronda malam ini. Anak panggil. Nanti malam antum gantikan saya. Ronda gantikan saya. Berapa Pak? Jangan ngerti kalau dibayar. Berapa? Biasanya udah saya ketahuan. Ya nggak mungkin Pak, ini hujan-hujan kayak gini nih, malas orang keluar gitu. Ya naikkan dikit lah Pak. Gitu. Ya sudah, saya lagi banyak urusan ini. Sudah, ini tak kasih 100.000. Iya Pak, kenapa? Jangan khawatir Pak. Di mana ini? Di masjid, tidak boleh. Itu namanya akdul ijarah. Antum menyewa jasa dia untuk ronda. Atau namanya juz. Tidak boleh di masjid. Dengan semua transaksi yang berbau jual beli atau yang berbau yang semacam itu, buyuk, tidak diperbolehkan di masjid. Jadi paham ini? Sekali lagi, tidak ada persyaratan, harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada barang, harus ada uang, harus ada qabul. Itu tidak ada persyaratan. Ada lagi.
bisa online. Hadza mafhum insyaallah. Apakah boleh kita mengamalkan doa dan zikir yang ada dalam kitab Hisnul Muslim? Karena saya pernah mendengar bahwa dalam kitab tersebut ada yang dhaif. Diamalkan yang sahih, yang dhaif tidak. Sehingga ditanyakan kepada yang ahli, ini mana yang dhaif, mana yang sahih. Oh ini yang dhaif, oh ini yang sahih. Yang sahih silakan dipakai. Mohon bimbingannya Ustaz. Kita bisa menjamu tamu, tapi anak-anak dan istri kita kekurangan atau kelaparan, apakah termasuk kezaliman? Kalau dalam kasus yang tadi Ustaz, bukan kezaliman, tetapi namanya itsar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Prosesnya ngasih keterangan pada istri tadi. Itu sahabat Ansor datang pada istrinya dan ngasih penjelasan. Tamunya Rasul, muliakan dia. Saya punya apa-apa ini. Sudah, tenang aja. Sudah, tenang aja. Sudah kamu tidurkan, kamu begini segala macamnya, sudah. Jadi makan. Itu bukan menzalimi mereka, tapi itsar. Yang semacam itu kondisional, sewaktu-waktu. Ada paham ya? Nah kalau setiap hari kamu ngurus tamu, terus anak kamu kelaparan, terus itu namanya zalim. Paham ya? Itu kan namanya kondisional. Ada mendadak seorang tamu datang, kan dimuliakan. Kebetulan tidak ada apa-apa, hanya ada pas makan malam kita ketika itu. Yang sangat dimuliakan itsar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang lain walaupun diri mereka kelaparan. Sudah kasihkan mereka lillahi ta'ala, ikhlas memuliakan tamu. Sudah. Walaupun malam itu kita lapar. Malam itu bukan tiap malam. Barakallahu. Gitu ya. Bagaimana adab orang yang berhutang? Bagaimana adab orang yang menghutangi? Masya Allah. Ini dari bahas belum dia syariah? Hah? Udah kayaknya. Adab utang piutang? Sudah ya? Oh belum baca. Namanya kan seglobal aja. Adapun orang yang berhutang, dia berhutang untuk perkara-perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Yang kedua, dia berhutang dengan niat untuk mengembalikannya. Yang ketiga, dia berhutang dalam kondisi terpaksa. Artinya hukum asal tidak diperbolehkan untuk banyak-banyak utang. Ya, dikarenakan utang ini bisa menghalangi beberapa hal yang mulia. Orang yang mati syahid saja dihapus semua dosa yang ada kecuali hutang. Sehingga hutang itu kondisi terpaksa. Adapun orang yang menghutangi, niatan dia menghutangi adalah ihsan, berbuat baik kepada orang tadi, membantu dia. Yang kedua, tidak boleh mengandung unsur riba. Tidak boleh mengambil kemanfaatan, bunga atau yang semisalnya dari utang yang dia berikan kepadanya. Ketika orang tadi enggak mampu membayar dikarenakan kondisi yang pailit, maka dia wajib memberikan waktu tangguhan waktu. Dan lebih afdal lagi ketika diikhlaskan, ketika dimaafkan. Diperbolehkan bagi orang yang menghutangi, yang memberikan piutang, untuk tegas dalam urusan utang piutang. Tegas dalam artian tegas, jelas. Ya, tak utangi. Tapi harus ingat ya, ada hujan, tidak ada hujan, ada halilintar, hujan deras segala macam, ente harus datang ke rumah saya akhir bulan. Saya utang Anda. Boleh. Tapi ketika pas betul seperti itu datang dan betul dia pailit, dikasih waktu tangguh. Yang pertama itu untuk ketegasan saja. Boleh juga dan sangat dianjurkan sekali, bahkan dikatakan wajib oleh sebagian ulama, mencatat utang piutang, terutama dalam jumlah besar. Disunnahkan untuk saksi, menetapkan saksi terkait dengan utang piutang tadi, terutama dalam jumlah yang sangat besar. Barakallahu. Nah, dan orang yang menghutangi boleh nagih dan tegas. Itu dilakukan oleh sebagian sahabat ya kan.
bawa buku utang gitu. Tagih itu orang-orang. Mana Fulan? Takut dia sembunyi. Wakil mengatakan, tidak ada. Jangan bohong. Mana Fulan? Suruh keluar. Bayar utangnya. Tegas. Oh maaf Pak, betul saya tidak mampu Pak. Terus saya lagi pahit segala macam. Demi Allah nggak mampu? Betul Pak, demi Allah lagi nggak mampu. Lihat apa kondisi saya sekarang ini. Ya sudah. Seret, dicoret. Saya maafkan. Assalamualaikum. Loh kok ketawa? Itu di zaman sahabat itu ada sahabat yang mulia yang namanya Abu Yasar radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikenal sebagai seorang sahabat yang biasa menghutangi orang lain, tapi diikhlaskan. Tapi dalam keterangan berbeda ditegas orang. Tulis kabut itu. Bulan utang sekian, tempo sekian, sudah ditagih. Datang masuk. Mana kayaknya? Mana? Betul ketika betul-betul Allah tidak mampu. Yakin tidak mampu? Demi Allah. Ya sudah. Seret, saya ikhlaskan. Assalamualaikum. Pokoknya terus begitu. Sehingga ketegasan boleh, tapi ingat ketika betul-betul itu orang nggak mampu, dikasih kemudahan, dikasih tanggungan waktu atau diikhlaskan. Itu hadisnya ada disebutkan dalam As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Bagaimana dengan mengirim pulsa elektronik di masjid? Jadi ada orang dagangan pulsa gitu ya. Dagangan pulsa. SMS. Tolong nomor saya diisi pulsa sekian, yang ini sekian. Langsung kan dia. Kirim. Kok orang tadi itu pulsa sekian. Pulsa sekian. Jawabannya? Kenapa tidak boleh? Tidak. Dengan antum saya terangkan di awal tadi, langsung paham dengan sendirinya. Nah gitu ya. Ini namanya ngasih kaidah penjabaran masalahnya antum tahu sendiri. Itu transaksi jelas. Antum tahu transaksi dikarenakan ada akad dan tidak dipersyaratkan harus ada penjualnya di depan, barang dan uang di depan. Sudah transaksi, ya ini sudah akad jual beli, hukumnya haram di masjid. Masuk minta keluar dulu, dah kasih kirim semua itu pulsa, selebihnya masuk lagi. Ini ada kewaspadaan. Begitu ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Intinya ikhwan fillah azakumullah, tebarkan, gerakkan dan biasakan memiliki sifat al-muwasah. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, dan orang-orang yang kuat iman dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.